Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mami Mardatila Imama, NIM 1903211000083 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial atau cara penggunaan software Frontier. Nah, sebelum memasuki ke software Frontiernya, ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus memiliki data yang digunakan untuk mencari efisiensi teknis. Nah, di sini sudah ada data sebanyak 60 responden. Di mana masing-masing responden di sini itu ditanya mulai dari jumlah produksinya, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Nah, kemudian dari pendataan tersebut itu ditabulasikan seperti ini ke dalam Excel. Terus untuk selanjutnya, ketika menggunakan software Frontier, terdapat beberapa kaidah, diantaranya tidak diperkenankan menulis nama responden. Maka nantinya nama responden itu diganti ke nomor urut responden seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian kolom yang kedua itu ada jenis data. Nah, karena dalam penelitian ini itu menggunakan data cross section, maka jenis data itu diberikan kode 1. Di mana kode 1 di sini khusus untuk data cross section. Untuk letak dari data ini itu tidak boleh diacak karena akan mempengaruhi perhitungan yang ada di software Frontier nantinya. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam Frontier, data ini harus di-learn-kan terlebih dahulu atau di-log-kan. Nah, untuk nomor dan jenis data itu tidak perlu di-learn-kan. Cara me-learn-kan atau log-kan itu karena di sini saya memilih untuk di-learn-kan saja. Jadi kita drag terlebih dahulu data-datanya, Ctrl C, kemudian pindah ke lembar kerja baru, di paste. Nah, sudah muncul. Kemudian dipastekan lagi agar memudah proses di-learn-kan. Nah, cara me-learn-kannya itu sama dengan learn, buka kurung, klik ini, tutup kurung, enter. Selanjutnya di drag ke samping, kemudian di drag ke bawah. Nah, jadilah seperti ini. Setelah di-learn-kan, kita pindahkan lagi ke lembar kerja baru. Ctrl V karena sudah dipindah. Nah, kemudian ini dipilih number. Nah, yang dipakai itu adalah 6 digit di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah.
kemudian di save, di save-nya itu dalam bentuk teks MS-DOS. Untuk penamaan filenya itu terserah kalian. Kalau saya itu tugasku EPP. Nah, kemudian di save, klik OK, yes. Nah, setelah itu ditutup, don't save karena sudah disimpan tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya cari file yang tadi sudah disimpan. Nah, ini di rename. Ini kan bentuknya teks dokumen, kemudian diubah ke bentuk DTA. Enter. Yes. Nah, berubahlah menjadi bentuk DTA. Nah, barulah kita buka aplikasinya. Ini diisi T1. Nama filenya tadi itu kan tugasku EPP. Jangan lupa bentuk filenya tadi apa? DTA. Nah, untuk outputnya itu samakan saja dengan file yang sebelumnya. Oh, karena ini ada typo jadi diulang lagi. T1 tugasku EPP DTA tugasku EPP out. Ini 1 Y 60 1 65 Y N. Oke, karena yang tadi bermasalah jadi diubah nama filenya menjadi EPP-ku DTA. Kemudian buka lagi, kita coba kembali T1 EPP-ku DTA EPP-ku out 1 yes 60 1 60 5 yes no. Nah, akhirnya keluar nilai outputnya. Nah, di sini ada nilai OLS, akan tetapi nilai dari OLS ini itu tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah nilai dari final MLE-nya. Nah, ini nih, final MLE. Nah, di mana beta 0 ini adalah konstanta, beta 1 adalah input X1, beta 2 adalah input X2, beta 3 adalah input X3, beta 4 adalah input X4, beta 5 adalah input X5. Nah, untuk koefisien di sini itu menunjukkan tingkat koefisien dari masing-masing variabel. Ada juga standar error, T-rasio maupun atau nilai T-hitung. Nah, di sini telah muncul nilai LR testnya sebesar 0,631.
Nah, nilai LR test itu digunakan untuk mendeteksi apakah di lapangan itu ada kasus inefisiensi atau tidak. Maka hipotesanya itu H0 artinya tidak ada inefisiensi di lapang, dan untuk H1 di lapang itu ada kasus inefisiensi. Nah, karena nilainya 0,6311 dan di belakang itu adalah plus 01, jadi 0,63 dikalikan 10 yang artinya 6,311. Nah, cara melihat LR test signifikan atau tidak itu harus dibandingkan dengan kode PAM-nya. Nah, untuk kode PAM, nah isinya dari kode PAM itu ada DF, derajat kesalahan seperti 0,25, 0,10, 0,05, 0,25 dan lain sebagainya. Nah, untuk nilai DF di sini itu dilihat dari number of restriction yang ada di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini menunjukkan angka 2. Karena di sini saya ingin menggunakan derajat kesalahan sebesar 0,05, maka DF2 dengan derajat kesalahan 0,05 itu sebesar berapa? Ini sebesar 5,138. Maka nilai LR testnya itu lebih besar dari nilai kode PAM-nya, karena di sini nilainya sebesar 0,63 yang dikalikan 10 jadi sebesar 6,31. Berarti nilai LR test itu lebih besar dari nilai kode PAM. Nah, dalam analisis ini artinya hipotesa H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Kemudian dari nilai gamma. Nah, untuk nilai gamma di sini memiliki koefisien sebesar 0,949 dan nilai T rasio atau T hitung sebesar 17,19. Maka artinya gamma sebesar 0,949%. Error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya disebabkan oleh risiko. Kemudian untuk uji pengaruh setiap variabelnya, di sini kan menggunakan t-tabel sebesar 5%, yaitu 2. Nah, karena beta 0 ini adalah konstanta, jadi dihiraukan. Dan untuk beta 1 ini kan memiliki T rasio sebesar 0,46 yang dikalikan 10, ya ini sebesar 4,69. Nah, untuk interpretasinya berarti beta 1 signifikan. Nah, kenapa kok signifikan? Sebab nilai T rasio sebesar 4,69 lebih besar dari T tabel yang hanya sebesar 2. Artinya apa? Artinya jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Begitupun untuk yang di beta 2. Beta 2 di sini memiliki T rasio sebesar 2,78. Nah, untuk interpretasinya beta 2 signifikan. Nah, karena apa? Sebab nilai T rasio 2,78 lebih besar dari T tabel yang hanya sebesar 2,
Artinya, jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Untuk yang beta 3 kita lihat memiliki T-rasio sebesar 1,08. Untuk interpretasinya seperti apa? Beta 3 itu tidak signifikan, sebab nilai T-rasionya hanya 1,08. Yang artinya lebih kecil dari T-tabel yang sebesar 2,00. Nah, apabila atau jika X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan mengalami penurunan sebesar 0,16%. Begitupun untuk di beta 4, juga tidak signifikan. Karena di sini sudah jelas ada tanda minus. Kalau minus otomatis nilainya itu berada di bawah nilai yang positif gitu. Jadi beta 4 tidak signifikan sebab nilai T-rasio sebesar min 3,95 artinya kurang dari T-tabel. Jika X4 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,17%. Untuk yang beta 5 sama halnya seperti yang tadi. Beta 5 itu juga tidak signifikan sebab nilai T-rasionya itu kurang dari T-tabel. Artinya, jika X5 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,03%. Selanjutnya, uji efisiensi. Nah, uji efisiensi itu dilihat dari apa? Dilihat dari technical efficient estimate. Nah, nilai efisiensi lebih dari 0,8 maka petani dikatakan efisien secara teknis. Karena di sini ada 60 responden. Nah, dan juga nilainya setiap respondennya itu berbeda-beda. Contohnya seperti pada petani 1 nih. Petani 1 memiliki nilai 0,9. Nah, artinya 0,9 ini kan lebih besar dari 0,8, maka petani 1 itu bisa dikatakan efisien secara teknis. Begitupun untuk petani 2, petani 3, petani 4, petani 5, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang nilainya kurang dari 0,8 itu seperti apa? Nah, contohnya seperti pada petani 27. Nah, petani 27 ini memiliki nilai 0,55. Maka petani 27 ini dikatakan tidak efisien secara teknis. Begitupun dengan yang lain. Nah, kemudian untuk rata-rata efisiensi di sini kan sebesar 0,851. Artinya jika dilihat secara keseluruhan bahwa petani ini yang ada di lokasi produksi sudah berproduksi secara efisien. Karena lebih besar dari 0,8. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.